jalan ke sana dan sana kadang sehari 3 tempat melebihi Grab Om kadang-kadang. Oh iya? Muter tiap hari kayak gitu. Ada konsumen saya banyak yang kayak gitu. Malah bisa buat ya? operasional. Nggak ada komplain sampai sekarang. Nah, tuh, dengarkan. Jadi jangan dengerin apa kata omongan orang lah. Karena belum tentu yang ngomong tuh punya jalan, bener? Iya betul. Iya. Ngomongnya sahabat FCPU pernah punya Galen enggak? Pakai temen sih, itu bukan punya Galen namanya. Nah, naik mobil temen itu. Naik mobil temen, makanya RPM-nya ngawur ya. Iya. Ya udah, selesai mah mobilnya temennya nggak sehat lagi. Ya, itu. Airflow-nya 481, businya pakai yang resistor. Terus apa lagi kabel busi itu tadi? Iya, nggak pernah berantakan. dikalibrasi. Ya wes, tamat riwayatmu nak. Baru ini komen-komen yang Facebook itu, sahabat SPBU. Tujuanmu ki opo? Orangnya kaget. Mobil itu udah kayak diesel. Orangnya kaget. Oh ya kaget. Ini nggak wajar. Saya udah di bengkel nggak solusi. Udah beli airflow sampai 3 kali. Saya udah nyerah. Airflow 3 kali. Airflow 3 kali loh. Betulin sini kenanya metal, sedangkan kenanya metal, betulin sini kenanya metal. Dibetulin seminggu putus timing bell gitu loh. Dengan kurun waktu 3 bulan itu habis 60 sampai 80 juta. Wih, Dian. Seiring berjalan, wah kayaknya nggak percaya lagi sama bengkel. Akhirnya saya bongkar itu sendiri. Oh. Mesin satu tak rapiin, ganti metal duduk, metal jalan, ring piston, packing set, semua. Welcome back to Petrol Talk. Hari ini kita lagi ada di Jalan Autopart. Kita mau ketemu sama Om Zainal. Ya Om. Ketemu lagi Om kita Om. Akhirnya kita bisa sesi podcast. Ngobrol ini. Kita mau ngobrol santai guys. Jadi sebenarnya ini cukup menarik ya, karena jarang banget orang yang berani buat terjun di dunia perjalanan. Bahkan seorang Rifat Sungkar aja, saya nggak tahu ya, mungkin bisa dibilang paling nggak seneng unit ini kali ya. Iya, nggak? Karena nggak pernah direview unit ini. Iya kan? Mitsubishi itu nggak pernah, Mitsubishi Galen ini nggak pernah direview sama dia tuh. Iya kan? Ya. Jadi kesannya kayak kita mikirnya, ini mobil paling dibenci ini lah. sama Rifat Sungkar ini. Betul. Lah ini justru saat ini tuh yang bikin penasaran. Saya mau tanya-tanya. Kalau saya nggak bangun si Sugati ini juga sebetulnya saya nggak ngerti. Kalau ada Om Zainal ini di Indonesia, satu-satunya mungkin kali ya Om? Iya banyak sih Om ininya. Pemain Mitsubishi, bengkel Mitsubishi Galen itu banyak sebetulnya. Cuma yang spesialis ya mungkin ada 2 di Indonesia, mungkin ada dua bengkel Om. Oh 2 bengkel? Ya mungkin 2 atau 3 lah, nggak banyak. Cuma mainnya spesialis Mitsubishi, bukan spesialis Mitsubishi Galen gitu loh. Oh. Gitu. Kalau Mitsubishi kan meliputi segalanya, Evo, terus Pajero itu kan semuanya Mitsubishi semua, jadi masuk di situ gitu loh. Kalau spesialis Mitsubishi Galen itu kan lebih fokus lagi satu titik, gitu. Jadi ya mungkin sekitar 3 bengkel yang ada di Indonesia mungkin Om. Oh itu lokasi di Jawa? Pulau Jawa. Oh Pulau Jawa ya? Pulau Jawa. Kalau spare part banyak juga Om. Banyak ya? Cuma saya tuh yang menarik tuh, saya kepengen tahu ini Om. Iya. Kan Mitsubishi atau mobil lah ya, kita ngomong mobil. Itu kan banyak banget ya. Sampai akhirnya Om Zainal memutuskan jalan hiu, itu kan pasti butuh proses perjalanan yang panjang dalam memutuskan. Ya kan? Iya. Nah, awal tuh sebetulnya Om Zainal kenal jalan hiu tuh gimana Om? Jadi pertamanya itu temen itu. Main sama temen, nongkrong dulu waktu di motor Om. Sebelum terjun di dunia mobil, saya itu main motor gede dulu. Oh pernah? Pernah motor gede. Mulai dari 2,5, 6,5, Ducati itu sampai punya Om. Saya punya dulu koleksi ada beberapa unit lah. Mantap. Terakhir ZX636. Habis itu setelah seiringnya berjalan waktu nikah. Sebelum nikah pun udah punya mobil Mitsubishi Galen. Cuma iseng-iseng beli aja lah. Kenapa saya milih Galen? Karena karakternya itu waktu makainya itu sesuai kaki saya dan mental saya itu jadi gitu loh.
Oh, ketahuan. Iya. Karena speed freak ya. Iya. Dasarnya speed freak, udah biasa main motor gede, Iya. jadi biasa dengan kecepatan tinggi. Terus kalau pakai mobil biasa, lemot. Iya. Ora iso digas, ngono ceritane. Iya, ketahuan itu tahun berapa, Om? Itu tahun 2008. Berarti pernikahan mengubah segalanya. Iya. Om, ya? Nah, satunya itu, keduanya saya dulu punya Galen itu 1 tahun itu kepake 2 kali kalau nggak 3 kali. Loh. Jadi Galen itu setahun itu dipakai 2 kali kalau nggak 3 kali, 1 kali kalau nggak 2 kali. Seiring berjalannya waktu, jadi tiap hari itu pakai motor, moge, touring kemana, ke Bali, kemana pakai moge. Seiring berjalannya waktu, unit ini itu rusak. Dipakai ke Bandung, rusak unit ini. Rusak. Jadi harus turun mesin. Tahun 2010-an, Om. Turun mesin sampai pindah mungkin sekitar 4 bengkelan, Om, unit ini. Pindah dengan penyakit yang sama. Dulu karena kegoblokan saya nggak tahu Mitsubishi Galen, Om. Akhirnya betulin sini kenanya metal, sedangkan kenanya metal, betulin sini kenanya metal. Dibetulin seminggu putus timing belt gitu loh. Nah, oke, bentar. Ini berarti dulu tuh berarti nggak ada basic mekanik. dulu saya mesin otomotif, Om, sebetulnya. Oh, mesin otomotif. Mesin Tapi waktu pas pegang jalan pertama tuh masih pindah Iya, bengkel. Saya pindah bengkel ya sampai ke 4 kalau nggak 5 lah itu. Jadi perjuangan banget. Dengan kurun waktu 3 bulan itu habis 60 sampai 80 juta. Wih, Dian. 3 bulan. 3 bulan. 60 sampai 80. 60 sampai 80 kurang lebih ya 60 80-an something lah gitu loh. Waktu itu sempat mikir gak? Maksudnya kayak, wah kok gini amat ya biar jalan. Sempet gak? Oh ya, Om, tadinya istri dari pihak keluarga itu udah jual aja beli mobil baru. Cuma saya kebalikannya, Om. Masa sih barang kelihatan nggak bisa betul, Om. Ya seiring berada itu habis 80-an lah betulin ini dengan penyakit yang sama, Om. Metalnya itu di oversize. Oke. Kalau Galen ST ini kan nggak boleh, namanya di oversize gitu nggak boleh, Om. Jadi kalau metalnya oversize 25, 50, 75, 100 itu hanya akal-akalan bengkel aja. Kalau Vinam nggak akan bisa. Soalnya? Nggak kuat, Om. Dia RPM nggak boleh lebih dari 3.000 kalau udah di oversize. Kalau 3.000 ke atas rontok itu mobil. Oh, makanya terus-terusan begitu terus. Penyakitnya itu udah penyakit yang sama. Akhirnya ya mungkin perjuangan setahun itu sempet tak diemin dulu, Om. Dalam waktu 6 bulan. Kok jadi sayang sama mobil ini karena karakter mobilnya ini pas banget di inian saya gitu loh. Setuju. Kita ngegas, kita ini gitu loh. Nurut ya? Iya. Nurut, tapi memang bener sih. Saya nyobain pakai ini juga akhirnya si Blue saya jual kan itu. Karena memang digas nurut, handling juga nurut. Iya. Terutama suspensi juga enak banget ya, Om ya. Ini saya itu waktu tahun 2011-an juga gini, Om. Saya itu sering touring. Teman-teman motor safety car-nya pakai Galen, Om. Sini Bali pernah pakai, yang lain pakai motor, kita pakai Galen sendiri. Pakai ke bawah ke Bali sampai 5 kali loh. Bentar, berarti jalannya harus sehat itu. Oh iya. Kalau seumpama nggak sehat, nanti malahan jadi safety bike semua itu. ini yang di safetyin. Kamarnya gitu kan? Ya. Nah, di dalam waktu kurun 6 bulan ini, Om, habis ya 80-an, 60-80 itu, akhirnya saya beli mobil satu lagi. Mobil, jadi punya mobil Galen 2. Yang ST semua? ST semuanya. Manual ya? Manual semuanya. Ya, seiring berjalan, wah kayaknya nggak percaya lagi sama bengkel. Akhirnya saya bongkar itu sendiri. Mesin satu tak rapiin, ganti metal duduk, metal jalan, ring piston, packing set, semuanya. Ya sebagian dibantu sama temen lah. Cuma dia nggak mau, ini kamu harus jadi sendiri. Dibetulin sendiri sampai mobil ini hidup. Oke, tapi tolong dibantu ya, karena saya bener-bener ya nol lah. Dulu, Om, ngetop timing belt Galen dulu karena nggak tahu loh.
itu seharian nggak bisa. Mosok. Ngetop timing belt sendiri itu nggak bisa, sehari itu nggak bisa masang. Kalau sekarang nggak nyampe 15 menit juga udah Beres. karena nggak tahu tekniknya, Om. Masuk akal. Nah, di situ Itu tahun 2010 kalau nggak 11 seingatku. 10 atau 11, berarti 2 tahun ya itu ya? Iya, perjalanan pokoknya. dari 2008 ke Heeh. 2010. Iya, karena ini mobil kan sempat berhenti. 2008 beli mobil 85 juta kilometer, kilometer nggak nyampe 100 Om, waktu itu. Ya bagus berarti. Iya, bagus. Itu unitnya mobil tahun berapa? 2000. 2000 ya? 2000. Unitnya tahun 2000. Setahun itu mobil nggak kepake, kita sibuk dengan motor kemana-mana pakai motor, itu dikesampingkan. Nah, waktu bawa ke Bandung trouble itu, pulang-pulang turunin mesin, tapi ke bengkel lain nggak ketemu solusi. Ditowing sehari 3 kali pernah ngalamin. Gila. Ditowing sehari 3 kali. Enggak, maksudnya gini Om. Ini jujur ya Om, jujur nih. Kalau kita masyarakat awam ngelihat jalan ini kan satu mobil yang sebetulnya banyak banget orang yang pingin. Kalau seumpama mau ngomong jujur ya, coba ini viewer jujur loh. Sebetulnya tuh pasti ada minat buat kesini. Cuma rata-rata kan takut Om. Takutnya kan sama seperti yang sudah dialami Om Zainal. Iya. Sehari pergi towing 3 kali, pergi ke bengkel kemana-mana nggak beres-beres, bensin boros ya kan. Terus apalagi masalah-masalah itu kan banyak pasti ya. Banyak banget. Om Zainal kan lebih paham daripada saya. Nah, waktu itu kok tetap dengan pikirannya terus, wah aku tidak mau menyerah. Akhirnya sampai jadi punya jalan Autopart, itu perjalanannya gimana Om? Lah, jadi sehabis saya punya 2 mobil itu, tak betulin, 1 kelar udah hidup Om. Mobil itu bisa kepake kemana-mana. Saya pernah ke Lampung, pernah ke Bali pakai mobil itu. Setelah mobil itu jadi dirakit sendiri Om, dengan karya sendiri. Part yang ada sisanya kita jual, posting di Facebook, di mana. Loh, kok malah pada laku nih gitu loh. Terus seiring berjalannya waktu, Om buka bengkel, ini yang nyuruh juga teman-teman. Wah, sisi bisnis mulai kelihatan payu gitu ya. Ya, sebetulnya background saya bukan di bengkel juga Om. Ya, cuma saya mesin otomotif waktu STM-nya. Selanjutnya ya saya malah main properti dan lain-lain Om, nggak masuk di bengkel. Oh, properti pernah? Properti pernah. Agent? Ya, enggak, developernya saya. Oh. Developernya dulu. Developernya? Lah kok podo be aku ya? Apakah jangan-jangan nanti saya buka bengkel jalan juga? Ya, jadi ya enggak, basicnya enggak di mobil semua. Yang dulunya saya bengkel di tempat orang tersebut Om. Ya, ini jarak panjangnya. Terus mereka bengkel ke saya gantian. Kan unik Om. Diwalik ya? Ya, jadi saya itu selalu bikin eksperimen yang berbeda dari Mitsubishi sendiri Om. Nah, contohnya? Jadi Galant ST ini kan SOHC, terus tak bikin DOHC. Jadi dari SOHC tak bikin DOHC, pernah bikin Om. Itu NA, lari buat harian juga enak, buat balapan enak, itu enak banget Om. Terus Galant ST manual, jadi Matic Triptonic pakai pedal shift saya juga pernah. Jadi ngopernya di setir gini, di bawah setir kalau pakai pedal shift. Yang asli kan di bawah ya? Iya, di bawah, di sini. Oh, itu berarti pakai setirnya mobil lain? Ya, mobil lain. Oh, pakai mobil apa? Di bawahnya itu pakai milik Pajero bawahnya. Jadi setirnya tetap biasa, bawahnya pakai milik Pajero. Pedal shiftnya punya Pajero. Ya, di situ dipasukin, masuk, bikin juga Om. Jadi Galant ST yang tadinya 4 speed tak bikin 5 speed. Jadi Matic-nya itu Triptonic itu bisa 5 speed Om, bukan 4 speed. Wow, itu ST ya? Ya, ST. Itu menurut orang pakar Mitsubishi pun nggak akan mungkin Om, itu bisa terjadi. Jangankan pakar Mitsubishi Om, saya yakinnya nggak bisa Om. Itu pernah bikin juga sukses Om.
Oh iya, unitnya masih jalan sekarang? Udah jadi turbo sekarang. Cuma jadi turbo. waktu tak pakai itu saya coba tes ke puncak kemana itu aman-aman aja dan memang nyaman Om. Bisa matic, bisa manual gitu loh. Galen ST bisa Triptonic itu bisa matic, bisa manual Om. Oh dia tetap FWD? FWD penggerak Tetap depan. Ya? Cuma Nggak dibikin AWD ya? Enggak, cuma gearboxnya tak convert dari Galen VR4. Dan itu pun ganti Om, gantinya banyak juga. Karena eksperimen mobil sendiri, ya udah kita ganti sampai mobil itu jalan. Berapa lama unit itu jadi AWD Om. Jadi Galen ST jadi AWD. Bikin bisa. Cuma emang buat kecepatan nggak bisa karena apa? Galen ST ini kan 176 HP. Dikasih AWD lebih lemot. Cuma AWD-nya menangnya AWD buat tanjak-tanjakan enak. Cuma kalau buat lari-larian nggak akan enak. Galen ST AWD itu nggak akan enak Om gitu loh. Karena tetap pasti ada yang kurang. Iya, karena kurang karena bukan aturan 275 HP jadi 176 karena mesinnya masih Galen ST Om. Iya, gitu. Berkurangnya ada sekitar 80 tenaga kuda sendiri ya. Iya, gitu. Nah, terus di samping project yang itu ya, itu kan memang project yang nggak semua orang bisa menuju ke arah sana, bukan bisa ya, mau ya lebih tepatnya ya. Nah sekarang tuh yang kepengen saya tanya adalah apa yang ditakutkan orang di luar sana. Jalan hiu kan boros, ya kan? Saya sendiri juga sudah merasakan sebetulnya. Awal sebelum dibawa ke sini kan 1:4,5, 1:5, 1:6,5 itu paling top ya Om ya. Terus kemarin sempat dibawa ke sini, ya dengan yang kemarin kita coba kalibrasi, tujuan kita kan masuk ke 1:12 nih. Cuma ternyata masih kena di 1:7,5. Nah, stigma ini yang saya kepengen obrolin sebetulnya, karena yang ditakutin orang sebetulnya borosnya itu tuh jadi isu utama gitu loh, di luar dari kenyamanan ya. Iya. Kalau nyamanan ngomong nyaman kan luar biasa. Jauh banget ya. Itu gimana Om dari Om Zainal nih? Jadi gini Om. Di luar kalibrasi injektor itu ada faktor mendukungnya Om. Kayak contoh airflow. Kayak contoh satu kali kalibrasi itu nggak akan bisa menutupin semuanya harus bisa 1:10, 1:12 itu nggak akan bisa Om. Jadi harus beberapa kali emang kalibrasi baru ketemu sama. Tadi Om kan sempat ngomong, ini sensor landaknya ini dilangsungin. Jadi itu juga berpengaruh di boros Om. Oh iya. Jadi sensor landak memberi respon ke ECU itu selalu dingin. Jadi semburan bensin masuk ke ruang bakar itu selalu dingin. Jadi lebih banyak daripada biasanya Om gitu. Jadi itu mempengaruhi. Ada masalah, ya tetap ada masalah. Masalahnya ya boros itu Om gitu loh. Tapi ada contohnya yang jalan 1:12 ada? Oh banyak Om. Banyak? Ini logika nggak masuk akal lagi Om. Oh ini? Mobil ini? Ini? Dari Jakarta ngisi 425. Si Grand Max ini ngisi 325. Oh Grand Max-nya safety car-nya ya, HP itu. Itu jalan bareng. Jalan beriringan dari Jakarta, kadang dia nyalip, kadang saya nyalip. Biasa cuma nggak jauh-jauh dari 1 kilo kan. Borosan Grand Max. Grand Max ngisi lagi di Brebes 325. Ngisi lagi sampai sini tinggal berapa strip. Ini nggak ngisi masih separuh bensinnya. Kan ngomongnya boros-boros karena ini gini Om. Ini dari mesin juga udah di overhaul, udah di porting polish. Porting polish itu nggak bikin boros Om. Cuma apa itu lebih plong aja, tenaga yang masuk ke sana itu karena kehambat dari gurit di dalamnya itu nggak polos, itu langsung kehambat itu. Kalau di porting itu lebih enteng Om, karena ya angin masuk itu masuk ke dalam lebih bagus. Sama triangle clap, nyudutin clap Om. Itu yang mahal 3,5 juta. Clapnya itu di cylinder head, kepala cylinder head. Itu gesekannya ke clap itu kecil Om, karena di triangle disudutin clapnya. Jadi nggak terlalu berisik
kayak mobil ST standar. Ini kalau poteng polis Triangle Club ini sekitar kalau jasanya doang 9,5 Om. 9,5 ya itu total. Jasanya maksudnya jasa porting polis Triangle Club itu sekitar 9,5. Di luar spare part. Di luar spare dan turun separuhnya Om. Mungkin sekitar 15-an. Total 15-an ya. Itu untuk Triangle ya? Ya, itu memberi efek mobil ini nyaman. Maksudnya responnya itu wes gitu loh Om. Jadi ini 2.500 sudah 125 Om. 2.500 RPM. Itu udah 125. 125. 2000. Iya, udah 125. Jadi selama perjalanan itu wah, udah nyaman-nyaman aja, makanya H-6 saya udah nyampe Salatiga. Habis itu selisih sehari saya pulang lagi ke Jakarta. Ngambil sesuatu, balik lagi ke sini H-2. Karena ngirit Om, kayak mobil Avanza. Nah ini yang menarik nih. Maksudnya gini Om. Ya saya sih maksudnya kalau secara teori, secara konsep masuk akalnya adalah bisa jadi memang di jalan itu di tol Grand Max kalau lari itu lari berapa? 125 maksimal. 125 ya. Kan otomatis mesin kecil, jadi dia gasnya kan harus kasih gas gede ya. Sedangkan karena ngikutin kalau ini. Karena kalau jalan kan dia main RPM-nya RPM rendah. Nah ini yang saya pengen tanyakan adalah sebetulnya kalau untuk unit standar lah Om, standar nih, yang ditakutkan orang-orang kan kalau spare part kita nggak usah ngomong lah, spare part nanti tinggal hubungi jalan Autopart kan beres ya kan, spare part kemana-mana ada gitu lah. Nah sekarang misal standar nih Om jalannya, masalah yang ditemui itu umumnya apa sih Om? Yang kita sebetulnya gini, main jalan itu kan cuma gara-gara bengkelnya orang mudeng sebetulnya. Bengkelnya tuh nggak ngerti ini tuh harus diapain, karena jadi satu alien gitu ya, aneh, mobil aneh yang nggak pernah di bengkel, akhirnya jadi 15, 14, ada yang 13 loh. Ada 13 ada. Nah itu masalahnya umumnya di mana sih Om? Kalau standar tuh bisa kena berapa? Kita nggak usah ngomong 112 dulu deh. Ya. Jadi standarnya berapa? Kalau dari Mitsubishi sih emang 112 itu luar kotanya bisa. Di dalam kota itu 111, 110 paling borosnya. 111, 110. Cuma kan dalam arti mesinnya kan harus sehat. Di luar mesinnya sehat, itu ada faktor pendukung dari mesin. Kayak contoh ada busi. Nah yang paling umum nih Om, apa nih Om? Dan busi kadang banyak yang salah. Wah yang penting masuk sama. Ternyata di Mitsubishi Galant itu nggak bisa pakai R. Ya bisa tapi bisa tapi bisa. Cuma setelahnya itu balik. R itu kan resistor. Resistor itu malah setelahnya balik, kadang ngantem ke dildo, ngantem ke pengapian rata-ratanya. Nah itu banyak orang yang masang Galant ST asal pasang R beberapa kali. Termasuk ini? Ya. Termasuk ini waktu itu? DKL? Ya, termasuk kabel businya pilihnya yang murah, 350.000 lah beratnya. Ada satu set? Iya, satu set. Itu kan kalau mesin panas itu dia karena businya di bawah tank belakang itu tuh semakin lama semakin gede. Jadi ada faktor panas kena bawa mobil, ini faktor panas sih hambatan yang masuk ke busi itu tidak sebenarnya. Jadi kebakarannya itu di luar itu ada lagi. Ada setelan variabel resistor, ada setelan TPS, ada airflow. Nah ini airflow yang kadang-kadang salah tangkap menang-menang banyak Om di iklan itu harganya airflow Mitsubishi Galant. Ternyata di situ kalau baru ada kode 481. Menarik, menarik nih. Benar. Coba jelasin Om. Ada kode 481, 501, terus 005 emang bawaan Mitsubishi. Oh iya. Dari oroknya, Mitsubishi Galant ini modelnya 005. Nah sekarang malah ada lagi 605. Nah 605 ini apa? Buat laptop sedia. Dimasukin di sini mentang-mentang soketnya sama baik. Mentang-mentang sama asal masuk aja. Hasilnya apa? Pembakarannya nggak sempurna, knalpotnya hitam.
Oh, itu yang salah kaprah. Di luar itu ada lagi sensor landaknya, kalau dilangsungin dia memberi respon tadi suara dingin. Gitu. Nah, ini yang faktor yang paling parah lagi. Nyetelnya semuanya elektrikal itu pakai feeling. Ini nggak akan bisa. Sedangkan mobil ini kan injeksi. Oh, Gitu. Mobil ini injeksi. Ada kalkulasi Ya. angka tersendiri. Ya. Kadang-kadang banyak yang wah nggak ada trouble code dibiarin loh. Padahal di situ itu ada nominalnya semuanya. Variabel resistor kayak gini, servonya sekian, TPS-nya sekian, setelan variabelnya sekian, ada semua di situ. Cuma itu mereka kesampingkan kadang. Yang mereka nggak tahu nggak ada trouble code, ya berarti mobil itu sehat. Padahal di luar itu kan ada trouble code-nya yang memang ini gitu. Memang harus dikhususin. Ini loh setelan standarnya pabrik itu harus sekian, itu ada. Oh iya. Terus sekarang misal kita balik lagi ke airflow tadi, itu kan ada kode-kodenya. Ya. Tadi ada 4 berapa? 481, 482 dan 005 ya kan. Nah itu 605. Nah itu berarti memang harusnya 005. wajib hukumnya pakai 005. Wajib sih. Kalau mau sehat, kalau asal jalan. Nah, kalau misal udah terlanjur nih, misalnya ada orang beli jalan, airflow kan mahal ya, termasuk mahal lah ya. Secondnya 3 juta. Nah, itu yang kode berapa tuh? 005. 005 ya. Kan pada rata-rata jadi 481 gitu katakan. Nah itu terus masih bisa diselamatkan nggak sih? Bisa. Jadi solusinya mungkin gula mesin ya. Kalau waktu itu gula mesin dulu. Oh pernah ada? Di gula mesin, habis itu businya itu semuanya 66-nya ganti pas pantat yang di businya itu pasti hitam. Gula fit hitam karena pembakarannya tidak sempurna. Sama satu lagi, ada orang custom pakai dildo luar. Itu benar-benar arah lagi ngaco. Orang itu custom dildo luar. Dildonya ditaruh luar kayak kicang gitu loh. Dan ditaruh, padahal itu sama sekali nggak sempurna. Sampai di pistonnya kalau dibongkar itu hitam kayak kerak macan. Oh itu bukan karena bensinnya, bukan? Iya, karena pembakarannya nggak sempurna. Nggak, itu termasuk dildo itu kan faktor ya. Oh berarti bukan karena misal pertalite, enggak. Tapi lebih ke salah penempatan. Salah penempatan. Oh Itu yang banyak yang terjadi. Akhirnya mobil ini kok borosnya luar biasa. Itu ya faktor gitu. Borosnya luar biasa, bisa ada yang 16 juga ada, 15 juga ada. Ya udah 14 juga ada gitu. Udah nggak masuk akal lagi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau di luar sana tuh banyak banget yang jalan itu ketemunya 1415 dibandingkan ya 110 lah tambah gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya gini apakah bisa kita simpulkan nih kalau jalan itu sebenarnya nggak semengerikan itu hanya karena bengkel wae sing ndak tahu dulu. Karena salah, misalnya melakukan ini salah, ditambah dengan melakukan ini lagi salah, misalnya delco tadi taruh luar, terus businya pakai yang air, terus kabelnya ternyata salah, airflow-nya salah. Akhirnya terus stigma masyarakat di sana jadi ngalah apaan sih mobil sampah gitu kan Bang. Banyak yang kayak gitu. Yang paling sering aja wis misal orang beli nih di Indonesia nih, yang sering banget ditemui penyakitnya jalan tuh apa sih sebetulnya yang Om Zainal tuh greget gitu maksudnya kayak mobil lu harusnya nggak begini bos, harusnya normalnya ini, cuman lu nggak paham ini nih gitu. Itu apa? Rata-rata itu ya gini, timbal yang ada di Indonesia itu kan luar biasa injeksinya. Jadi emang harus dikalibrasi injektor oleh injeksi. Oh kalibrasi injektor. Kadang makanya ada yang itu kok ada yang 9, ada yang 10. 2 kepala 3 aja borosnya udah kayak gini. 7,5 nih kepala 3, 3,1 borosnya. Ada yang 9, ada yang 10. Ya sampai ngasep hitam di situ. Hidup itu mobil. Hidup 9. Masa nggak banjir? Ya. Cuma ya borosnya luar biasa, bisa 1,3. Saya pernah nemuin di situ. Dibawa ke jalan autobahn. Ya, akhirnya ini aturan bukan kayak gini. Ini ada trouble di airport.
Orangnya kaget itu. Mobil itu udah kayak diesel. Orangnya kaget. Oh ya kaget, super kaget. Ini nggak wajar. Saya udah 3 bengkel nggak solusi. Udah beli airflow sampai 3 kali. Saya udah nyerah. Airflow 3 kali. Airflow 3 kali loh. Di 2,5 kali 3 itu 7,5. 7,5 dibawa ke bengkel itu sampai kayak diesel, tahu kan? Diesel bunyi kayak sungai darat gitu ya. Itu faktornya juga kesalahan dari airflow itu sendiri. Dia beli 481, 482 gitu. Saya peredaran waktu ngantem ke ECU. Jadi ECU itu nggak bisa sehat ngasih perintah dan injektor itu nggak tek udah borosan banget. Barat kata ECU-nya gila lah. Iya, udah nggak masuk akal. 90 sampai 10. 90 sampai Itu udah kayak diesel. Jadi mobilnya ini udah proses kayak diesel. Jadi sini itu masuk hitam semuanya di patok. Saking itu. Tapi orangnya pakai peta ya? Oh, udah mereka seandainya nggak ketemu saya itu mobil udah dijual. Entah dijual, entah dibelah kali itu. Iya makanya. Jengkel juga tuh Ini pasti. udah 3 bengkel nggak nemu sampai kayak fogging kayak diesel itu. Pernah nemuin juga nih kayak gitu loh. Sembuh. Makanya selama saya punya mobil nggak mau dipasang stiker. Ini karena yang nyembuhin mobil ini stiker boleh dipasang. Tapi Yang beli mobil dari baru. ngomong-ngomong saya belum dikasih stiker juga loh. Belum ini. Ya itu intermezzo lah ya. Berarti gini, kita bisa simpulkan bahwa masalah utamanya tuh sebetulnya di airflow ya. Itu poin vital banget ya. Nah sekarang di luaran sana Om, ini jujur ya, saya juga sempat cari-cari part waktu itu karena ECU-nya ini kan repair. Nah, airflow-nya kan repair. Nah, saya itu dapat omongan dari beberapa seller part bahwa Jelen itu memang ada yang kode airflow-nya 481, ada yang 482, ada yang 005. Nah, bedanya adalah 481 itu bagus tarikan bawah jadi lebih irit, termasuk 482. 005 itu jatuhnya justru lebih boros, tapi tarian atasnya ngangkat. Nah, ini kan satu misleading information ya, jadi informasi yang salah ya. Nah, itu benernya gimana Om? Memang gini Om, responnya 481, 482 lebih bagus. Di bawahnya? Iya, bagus doang. Cuma borosnya juga luar biasa kalau saya sendiri. Tarikannya itu bilang dia lebih irit loh, justru pakai 481 loh. Pasti ada ngasihnya itu. Karena pembakarannya nggak sempurna. Pasti. Ada yang ngomong kayak gitu. Cuma kita itu beda data aja. Setelah itu kan 481 paling yang benar itu 005 deh udah. Paling benar. Udah paling harga mati. Catat ya, catat yang mau Minang Jelen catat 005 karena saya hampir loh waktu itu beli 481 karena beda harganya. Oh iya, baru pun 1518. Iya, 481 itu copotannya cuma 600.000. Iya. Sedangkan baru. Ini kan copotannya 2,5. 2,5. Ada yang kalau bagus tuh sampai 4,5. Iya. Berarti tetap harus 005. Oh, wajib banget ya. Pembakarannya itu sempurna. Karena dia ngontrol oksigen yang masuk, terus debit nanti injektor mau keluar berapa gitu juga ya. Nah terus setelah airflow itu atau misal wes ada orang datang nih ke bengkelnya Om Zainal, airflow-nya kebetulan 481. Kalau misal datang ke tempat Om Zainal, solusinya gimana ini? Kalau saya sih gini, kalau ada rezeki lebih belilah 005. Kalau nggak ada ya sambil nunggu duit ada dulu, silakan tune up dulu. Tune up itu nanti meliputi cek si kalibrasi injektor, sisanya variabel resistor dan setting TPS dan lain-lain. Itu sah-sah aja karena mereka nggak ada duit. Cuma kalau ada rezeki lebih, ganti 005. Orang yang berduit juga langsung ganti hari itu juga. Kalau saya berani jamin, kalau ada yang kalau mobilnya nggak mirip, duitnya nggak ini, saya berani jamin lagi karena pasti yang di sini kan. Kalau nggak lebih duitnya saya balikin lagi. Dan responnya nggak bagus, duitnya saya balikin lagi. Saya ngomong kayak gitu. Berarti sebetulnya Indonesia itu
Cuma kekurangan orang yang mau ngulik ya. Iya. Aslinya cuma itu ya. Bukan unik sih, Pak. Orang jujur. Orang jujur, bener kalau itu. Jadi rata-rata ini ilmu bengkel ya, maksudnya ada sebagian bengkel yang amanah itu gak ada banget. Hanya segelintir orang yang menjelekin bengkel. Jadi wajib ada scanner. Wajib ya. Wajib satu ya. Itu jalan ya. Iya, wajib ada scanner. Mau di mana aja sama. Cuma kalau misalnya ini nominalnya berapa? Kalau konsumen saya rata-rata yang luar pulau yang penting ada scanner video call saya. Oh, yang angkanya itu angka ini harus sekian, ini harus sekian. Nah, orang luar negeri pun sering video call sama saya. Oh iya, dari mana? Banyak dari Malaysia ada, dari Brunei ada. Oh iya. Saya pun ada kontaknya, orang teman-teman Brunei itu ada, jadi sharing di sini. Teman-teman kontak Malaysia saya juga punya, WA-nya namanya kalau Malaysia itu VRG. Oh, VRG. VRG Community, jadi ada dari Indonesia perwakilan saya. Malaysia itu ada banyak peluang, ya ratusan ada. Sama Brunei, 3 negara itu yang mereka nggak bisa menyelesaikan permasalahan film itu kita sharing di sini. Oh, gitu. Brunei pun saya ada kontaknya, teman-teman Brunei. Itu ada kontak WA-nya, misalnya problem tanya di situ ya kita saling berbagi ilmu berarti ya sakjano simple ya, iya. Jadi ketakutan orang. Iya. Jadi kita bener-bener simpulkan sebetulnya jalan view itu tidak susah ya, cuma airflow tok ya. Iya. Sama gini, ini mobil kan mau dibuat RPM berapa aja mampu. Oh iya. Jadi kita itu terkadang coba kalau pengen lari 140, 130, mobil ini ngiritnya luar biasa. Bener, sama kayak mobil-mobil yang yang beredar di jalan. Ini menarik nih guys. Jadi saya pakai ini itu jujur terus terang dengan kondisi yang masih trouble kayak gini ya. Itu tembus di 197 km per jam. 197. Dan itu gas tuh masih mau diangkat lagi. Nah, fenomena yang aneh adalah kalau saya lari, saya perhatiin di atas 100 itu justru malah lebih irit. Itu memang bener loh. Sebetulnya sih enggak. Kalau gini, RPM lari di bawah, patokannya RPM ya, di bawah 3000 itu udah pasti gini. Kayak Avanza Xenia nih. Di bawah 3000. Di bawah 3000. Itu udah 100 lebih loh, 125. Ya, ini tembus sih. Nah, makanya jadi kalau kita RPM GG1 sampai 5000 ya hasilnya bensinnya borosnya luar biasa, karakter bawah kakinya sopan. Ini mentalnya jelas banget ya, pakai jalan RPM bawah sampai 5000 ya. Iya, kalau balapan lebih parah lagi, RPM 8000 sampai 9000. Red line ya itu ya. Udah. Itu jadi karakter bawahnya itu ya yang sopan, gitu ya, pelan, ada yang 3000, sampai enteng ngiritnya luar biasa, jauh kemana tahu ya. Pokoknya RPM di bawah 3000 kalau mau ngirit. Kalau mau kita ngikutin nafsu ya silakan, itu mah nggak ada tolerir. 3000 ke atas ya silakan gitu. Cuma saya sendiri 1001 ibaratnya naik di bawah RPM 3000 itu memang nggak pernah, jarang banget, karena ini pakai robot. Saya RPM-nya di bawah 3000. Ini kan lebih dari 100 disaranin dari robot, ini kan 100. Kalau enggak kan aerodinamis. Iya, ini lepas. Lepas kalau di atas 100 itu mereka nggak resiko ini lepas. Tapi belum pernah kan? Belum pernah. Pernah lari ini 140 juga aman, cuma kadang ya takut juga. Ada apa-apa. Karena dari 3000 kan ada itu. Ya mungkin beli lagi sih ada lah duit ya. Cuma kan kalau nimpa mobil di depannya, kalau misal apa safety reason lah ya kan nggak bagus juga. Nah ini saya sih sebetulnya memang kepengen ngobrolin ini sih Om, karena kan banyak orang yang bilang CC besar-besar boros, padahal ya awalnya sebetulnya saya karena punya kenalan orang tuh main Holden Belmont. Nah justru dia bilang, aku tahu kok cuma ngisi 10 liter ini sotakan Jogja saka Semarang. Nah dia bilang CC gede itu sebetulnya nggak jadi masalah, karena kan CC gede justru dapat torsi. Kamu itu
ngegas cuma buat tutul tok sudah jalan itu mobil. Jadi borosnya dari mana? Orang kan bilang gitu. Nah, berarti sekarang sudah terpecahkan itu tuh masalah itu. Iya. Nah, sekarang misal nih ada orang yang mau beli Jelen nih. Apa sih yang wajib diperhatikan dari awal dan harus persiapan apa? Supaya orang tuh nggak takut gitu loh mau beli Jelen loh. Nah, patokannya sih sebetulnya itu simpel kalau mobil. Satunya itu beli mobil itu pajaknya harus hidup. Oh iya, Itu salah satu faktor. Oh, mobil ini terawat. Faktornya. Nek pajak dewe ra dibayar. Nah, apalagi Iya bener. mobilnya. Bener masuk akal. Masuk akal. Orang udah nggak peduli masalah pajak kok. Iya. Bener nggak? Apalagi mikirin mobilnya Nah, iya. jalan. Bisa jadi mungkin duitnya cepet tak mau bayar pajaknya ra kuat pernah penduduk bener kayak flow. Gampangnya kan begitu. Iya. Terus apa lagi? Nah, di luar itu kalau lihat bodi mobil bekas tabrakan dan apa, kita lihat bak belakang. Di luar itu ya mesinnya dan elektrikalnya. Kita lihat bawahnya ada yang rembes ya begitu oke ya udah masuk semua. Semuanya bisa dibetulin, tapi asal ada duitnya. Tapi rata-rata gini. Nah itu yang ditakutin orang Indonesia kan itu. Asal ada duitnya lah, duitnya berapa nih? Masalahnya itu. Rata-rata orang beli mobil itu kalau mati itu plus 15-20 itu aja kadang sembuh. Oh mati, kondisi mati. Kondisi pajaknya mati 4 tahun, 3 tahun. Itu rata-rata ada yang plus 15-20 itu pun kadang nggak sembuh. Oh itu untuk biaya bengkelnya ya? Di luar dari beli mobilnya ya? Di luar dari mobil. 15-20 juta? Iya. Itu rata-rata apa biasanya? Rata-rata yang harus Lulus ya? jadi Ngomong-ngomong HLA-nya tuh banyak ya? banyak 24 ya? tapi nggak signifikan, itu bunyi atas. Rata-rata kan kalau keras kena rek gitu di RPM 3000 ke atas bunyi lah. Ya pasti kok itu wajib siapin dana 20 ke bawah, itu udah pasti. Rata-rata itu karena murah padahal mobilnya ini walaupun bunyi metalnya bunyi, ini masih halus kalau di RPM standar. Dalam arti cuma idle doang nggak tok. Ini halus banget. Iya sih memang, saya ngerasain memang untuk ukuran mesin Senat ya, Iya. itu hitungannya halus banget sih memang. Nah ini menarik nih, maksudnya gini Om. Kalau dari Om Zainal harusnya nih, ini harusnya banget. Kalau memang stigma masyarakat bener ya, yang diperhatikan pertama kali kan harusnya mesin ya. Tapi ternyata bodi ya Om ya. Bodi berarti sebetulnya mesin nggak sesulit itu ya? Nggak sesulit, mesin itu gampang. Kalau bodi gini ya, dalam arti kita mau restorasi bodinya bekas tabrakan atau apa itu, kita mau restorasi ya. Kalau saya sebagai cinta mobil, saya itu masih ganjel di sini. Di samping duit ya, samping duit ya. Hati ini nggak tahu apa ini tabrakan. Ini hati saya itu mau betulin aja setengah hati gitu loh. Malas ya. Males ya. Kalau bodi kena, kalau mesin mah kalau sebagai saya di luar kepala. Tapi kan orang-orang di luar sana kan, jalan ini body, sik pikir kali sik, yang penting mesin sik kan gitu toh. Iya. Banyak ini. Lah iya kan? Banyak ini. Sama gini loh. Kadang mereka idle, dipanasin oleh belum naik, itu udah digeber sampai red. Padahal ini kalau keadaan seperti ini, maksimal kan greng gitu. Kalau ini mesin Vinam ini reskannya apa? Kalau berhenti nggak ada beban itu dalam arti nggak masuk gigi ya. Weng itu sering nganter Vinam. Padahal saya melakukan loh waktu itu. Iya. Karena ini kan seru banget, enak. Ini saya habis ganti knalpot. Kebetulan kayaknya ecunya nggak ada limiternya ya. Jadi tak gas itu bisa sampai yang Ya kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Cuma kalau terus-terusan nganternya metal. Merusak. Jadi maaf ya guys, jangan ditiru ya berarti itu. Jadi karena mesin ini nggak ada beban, dalam arti nggak masuk gigi gitu loh. Itu sering kenanya kayak gitu. Karena ini mesin di idle-nya enak, breng. Nah sekarang ini kan sudah terpecahkan. Artinya sebetulnya orang tuh jalan dulu cuma takut karpe gue, gampangnya gitu ya. Takut karena ketakutannya dia sendiri. Sebetulnya nggak semumet itu kok kalau taruh neon ini. Sekarang kalau misalnya ada perbandingan
Contoh, orang kan rata-rata pasti bandingin Jalen Hiu itu ketemunya sama Accord, Cielo, ya kan? Atau misal yang CC gede lagi biasanya apa tuh? Camry gitu ya. Kok kalau menurut Om Zainal nih, kenapa kok tetap masih Jalen? Why? Satu dari segi kenyamanannya ini Bentar, sorry Om. Cielo kan punya VTEC, ya kan? Sedangkan dia kan kosong nih. NA bener-bener NA nih. Kenapa nih alasannya? Iya, maksudnya gini, saya yang utama sendiri nyamannya. Nyamannya mobil ini sama Silo enakan mana? Jauh mana? Ya. Saya pernah pakai Silo. Pernah naik kan ini. Naik teman pakai Estilo itu pernah saya pakai semuanya sampai ke BMW itu saya pernah. Tapi Estilo kan sisi kecil. Iya, maksudnya BMW pun saya pernah. 2000 sekian lah ya. Nah, itu tidak karakter finalnya ini beda. Dari pertama detailnya ini Silo pun saya juga pernah pakai walaupun 2 minggu dengan teman. Cuma rasanya itu jauh walaupun di atas Honda VTEC kecuali ini mesinnya ini diganti K24 B16 itu kan dari mesinnya enak. Cuma kalau mesin standarnya nggak akan enak ya. Tetap masih pegang jel. Masih pegang jel. Nah sekarang nih kita bahas lagi. Ini objektif nih ya guys ya. Ini objektif nih. Karena ini Jelen Auto Parts, oke? Jadi tidak induk ke salah satu jenis atau tipe. Ada yang bilang nih Om, di salah satu YouTuber juga nih, bahwa Jelen Lele selalu lebih bagus daripada Jelen Hiu. Benar atau salah? Kalau ngikutin mesin, memang benar. Memang benar. Kalau ngikutin mesin, memang benar karena dia di OHC, sedangkan Jelen ST ini SOHC. Jadi generasi ketujuhnya Jelen Lele, generasi 8-nya Jelen Hiu. Kenapa ini SOHC waktu itu Prisma? Makanya di downgrade dengan mesin itu supaya lebih murah. Kalau dibikin di OHC lebih mahal lah. Nah, tapi ada opsinya di Jelen Hiu ini. Saya kasih mesin VR4. Oh gitu. Jadi tetap di OHC juga. Tapi bener gak sih kalau apa namanya pakai harian itu memang lebih nyaman di Lele? Kalau saya enggak, penyakitnya terlalu banyak. Jelen Lele itu sensor-sensornya terlalu banyak. Mobil maksimalnya 35 juta ya. Kalau di Jakarta ya, mobil setir itu 35 juta. Itu betul sensor-sensornya juga 20 sensor semuanya mau diganti, termasuk kisi-kisi hasilnya. Nah, tambah CD untuk mobil sih. Nah, ya, makanya Hiu dapat Hiu gitu loh. Dapat Hiu. Nah, Hiu ini mau di-upgrade sampai 200 juta, harganya 200. Oh iya? Iya. Jadi mobil ini kan basicnya Jelen ST standar. Di-upgrade jadi VR4 itu harganya juga pasar-pasarnya ibaratnya bisa minimal itu 150 ke atas. Tapi kan Lele juga ada versi VR-nya kan. Siapa yang mau pilih mobil Jelen Lele harga 25 kan? Oh, ini maksud saya kalau saya mau budgetnya cukuplah buat Jelen Lele. Kalau saya enggak, mending tak tabung buat beli Jelen Hiu. Penyakitnya juga gampang. Ini kan penyakitnya Delco, alternator, sama pompa bensin, sama sensor dua penyakit kita. Gak cuma itu kok. Itu dua, rata-rata itu dua. Bisa nggak sih sebenarnya kalau seumpama tuh si Jelen Hiu ini dibilang mobil ribet dan boros karena generasi sebelumnya si Eterna ini? Iya, Eterna kan boros banget ya. Boros banget ya. Ya karena apa? Seiring perjalanan waktu sensor-sensornya ini udah haus, udah kemakan usia, jadi udah berkurang. Oh gitu. Ya, Eterna juga ribet juga. Dia BOHD ya ribet. Cuma emang ada yang pecinta yang memang benar-benar menikmati Eterna, nyamannya dapat. Tapi Eterna tuh bentuknya memang saya kalau lihat ya, maksudnya kalau memang boleh milih nih, karena saya kan suka klasik ya. Saya suka loh lihat yang Eterna. Apalagi Jelen Sigma. Oh iya. Enak itu Jelen Sigma. Kelihatan maskel tapi cepat. Nah itu menarik sebenarnya. Eterna saya juga suka. Saya juga pernah pakai.
katanya lebih empuk. Lebih empuk dari jalan hiu. Memang ya, kayak naik kapal gitu kan? Iya enak, deng. Kayak kalau orang bilang tuh nggak bisa disamain sih, tapi mendekati ke Toyota Crown. Toyota Crown kan empuk banget ya? Iya itu juga. Cuma kan seiring berjalannya waktu, sensor-sensor itu kan banyak masalah. Lele aja saya mau standar semuanya full, ya bisa di mobilnya lagi. Oh iya sih. Makanya saya berkurangnya galen lele itu tak kurang di bengkel Jakarta karena beli spare partnya itu gampang. Cuma dari ya kaum mendingnya itu. Nah itu yang sulit. Yang kadang sulit mereka. Itu. Ini harganya sekian, boleh nggak sekian? Oh dari model harga aja nggak boleh. Saya sekian gitu. Iya. Dan juga kadang gini Om, mereka komparasinya salah. Iya. Jadi contoh. Jalan hiu boros, pembandingnya apa? Avanza. Jalan hiu boros, pembandingnya apa? R3. Jalan hiu boros, pembandingnya apa? Ayla. Nah, sekarang kan gini Om, logika aja nih, ini kalau saya memang waktu itu punya budget sekitar 100 lah, naik turun lah ya. Saya kepengen punya mobil yang saya bangun itu sesuai dengan keinginan saya. Karena saya sendiri juga basicnya seneng mobil yang kalau digas tuh nurut. Dan saya nggak suka kalau itu sama. Dan saya tertarik ngelihat begitu buka kapasnya ketemu nih. Ya kan, dilihat tuh asik nih. Tampilan depan, belakang. Ini mobil nggak ada yang nggak ganteng. Dari sisi manapun dilihat ganteng. Nah, posisinya adalah gimana caranya kita untuk memperlihatkan ke orang ya bahwa nggak bisa lo bandingin dulu. Sangat sih. A few moments later. Guys, mohon maaf, ternyata ada kendala teknis. Ngobrol lagi seru-serunya, mic-nya ternyata mokat ya Mas Kresna ya? Betul. Mic-nya mokat. Ya udah nggak apa-apa. Tadi terakhir kita lagi bahas soal yang kaum mendang-mending nih Om. Iya. Nah itu yang kadang tuh di Indonesia itu populasi yang tidak bisa kita hindari. Semua itu ketemunya kaum mendang-mending. Sekarang gini Om, jalan hiu ya, pembandingnya boros Avanza, pembandingnya boros R3, pembandingnya boros Ayla. Ya kan sebetulnya sudah nggak adil ya. Iya. Cuma secara CC juga jauh, secara power juga jauh, secara kenyamanan juga jauh gitu. Nah itu, lah maksudnya gini, saya kepengen kasih tahu aja ke teman-teman semua tuh bahwa harusnya tuh kan kita harus bisa berpikir dengan lebih logis ya Om. Contoh, jalan hiu ini udah jelas V6, 2500, suspensinya, kaki-kakinya, kualitas barangnya, mulai dia kalau nggak salah multilink ya dia ya. Iya, multilink. Jadi ada dua arm ya? Iya. Atas bawah ya? Atas bawah. Nah dari kenyamanan kan udah beda. Iya, jauh. Kalau misal nih kita bandingin aja sama si Innova wis lah, Innova bensin. Coba sekarang dari jalan Autopart, gimana? Innova bensin itu kan 1 banding berapa tuh? Iya. Kalau saya pernah bawa Innova bensin tahun 2006, seingat saya pernah bawa itu ke Bali. Bensinnya luar biasa loh. Ngeri kan? Ngeri. 1 banding berapa tuh? Nggak tahu, habisnya banyak. Ke Bali. Orang CR-V nih ya Om, kita ngomong CR-V ya? 2015. Yang 2015, itu padahal udah 2.0 kan itu ya? 2.0. Itu aja 1 banding 5,5 Om. Karena kantor saya pakai. Dan yang isi bensin saya. Dan itu kan bisa kelihatan semua ya. Iya. Itu 1 banding 5,5 loh. Gila. Berarti kan kalau orang bilang ini boros kan nggak masuk akal. Iya. Bener nggak? Iya. Nah sekarang kan pertanyaannya tinggal begini. Kalian nih ya, kepengen punya mobil yang keren, kepengen punya mobil yang ganteng, pengen punya mobil yang kencang. Tapi kalau misal takut bensin, ya buat apa? Pertanyaannya kan begitu. Iya. Bener nggak Om? Nah sekarang kalau misal kita ngomong nih ya, Om Zainal ya, saya bangun ini ada budget nih, katakanlah 100 sekian lah, ya di angka 100-an tipis lah. Saya tuh kepengen punya mobil yang memang berbeda gitu, dibandingkan sama orang-orang lain. Dan saya berpikir bahwa Jalan ini bukan satu mobil yang salah, karena nyamannya dapat, kencengnya dapat, gantengnya dapat. Kalau mau dibilang boros, pembandingnya apa dulu? Dengan apa yang kita nikmati itu worth it gak sih? Kan gitu, bener gak? Nah sekarang kalau dari Jalan Autopart sendiri nih, setengah-setengah promosi gak apa-apa sih Om sebenarnya sih Om. Layak gak sih Jalan Hiu ini
untuk dijadikan mobil harian di tahun 2025? Layak Om. Kalau kita nyari kenyamanan layak Om. Dalam arti konsumen saya itu mungkin sekitar lebih dari 10 orang yang mereka buat operasional Jabodetabek. Saya rekomenin, Om pengen pakai harian, saya tetap pakai ini, apa solusinya? Ya udah Om ganti ring standarnya, ring 15. Oh, roda nih ya? Peleknya tadi, ya. peleknya ganti ring 15. Di luar nyaman, kaki-kaki nggak boros, ngirit BBM. Sebetulnya kalau ring 17 ini kan dari standarnya kan naik 2. Ini kan standarnya kan ring 15 naik 2. Nyamannya sebetulnya masih dapat sih Om, cuma lebih dapat lagi ring 15. Ngaruh di bensin juga ya? Ngaruh di bensin. Ini kaki-kaki nggak sehat aja berpengaruh di bensin. Oh iya? Kaki-kaki nggak sehat aja berpengaruh di bensin. Pernah ada? Ada, banyak. Jadi secara perputarannya kurang pas. Maksudnya dalam arti masih ini boros juga. Oh. Gitu. Ini pun saya juga pakai ring 17 nih. Iya, sama-sama 17 sih. Cuma lihatnya setel Om. Kalau masalah boros enggaknya tak anggap bodo amat Om, karena mobil mau dipakai buat show di Jawa ibaratnya. Dipakai syuting juga ya kalau nggak salah ya? Ya, ini pernah sering pakai di syuting RCTI Om kemarin. Di RCTI ya? Saya lihat juga sih itu di status-statusnya itu. Iya. Tapi memang keren sih. Ternyata di frame masuk TV juga keren juga ya jalan ya? 3 waktu puasa itu kemarin ada 3 stasiun TV yang ngontrak kita. Oh iya? Ini pernah dipakai yang Lancer. Itu pernah dipakai 3 bulan juga. Oh iya? Oh berarti peminatnya bahkan sampai media pun melihat bahwa ini masih oke gitu sebetulnya ya? Cuma kan kalau kita itu kadang itu banyak yang komen sahabat SPBU. Ya aku tak jawab, Om kalau mau nyamain jangan nyamain nama mobil CC 1500, samain yang ini. Kalau sahabat SPBU mana ini kata-kata orang ngomongnya boros-boros, kita juga tak anggap itu nggak ada borosnya sama sekali gitu loh. Soal ini Om, bener nih apa yang diomongin ya. Cuma sebenarnya kalau kita ngomong sahabat SPBU, saya juga ikut ketemu Om. Kenapa? Saya tuh pernah pakai Kijang Om. Jujur, saya bukan mau banding-bandingin ya antara Jeleng sama Kijang ya. Tapi Kijang injeksi yang bensin Om, wah istimewa Om itu Om. Itu baru sahabat Pertamina Om, lari nggak bisa, ya kan? Suspensi ya seadanya, dia masih pakai perdaun ya toh, ditumpaki ya kalau gitu. Jadi kayak Pak RT itu saya di komen Mas Krisna itu loh dulu. Ya Mas Krisna ya, Pak Kijang Krisna hijau itu ya. Kayak Pak RW. Jane kan lebih sahabat SPBU yang itu, bener gak? Itu malah bisa 17, 16 loh. 15 Om, 15. Lah makanya semenjak dari situ kan terus saya mikir kayaknya orang Indonesia ini kurang literasi deh. Maksudnya pembandingnya juga nggak pas. Nah sekarang gini Om, ini untuk penutup ya. Untuk penutup saya kepengen Om Zainal kasih wejangan, kasih tipsnya, kasih apa ya, satu kalimat atau 2 kalimat untuk teman-teman di luaran sana yang kepengen pakai jalan untuk harian supaya nggak takut. Itu mobilnya harus dibikin seperti apa dulu? Kayak boleh Om, modif semuanya boleh Om, cuma velg ini yang utama. Velg yang utama. Velg utama. Kalau mereka pakai harian, setelnya ya kalau mobil tua udah pasti dapat setel Om kalau di Jakarta Om. Setelnya mau mobil standar pakai pelek biasa pun mereka cakep. Wah cakep gitu, asal rapi gitu loh. Pakai ganti ring 15, mobil ini akan ngirit bisa standarnya aja. Standar. Oh pakai ukuran, pokoknya ukuran ban standar aja aman ya. Oh aman banget. Penting ring 15. Ya, lebarnya pelek? Kalau 6,5, 7. Kalau kita ngikutin gallon ST standarnya itu 6,5, cuma masuk kan ya. Kalau mau nyari ya ring 15 yang ukurannya 8 rata. Oh. Ring 15 8 rata itu rata-rata sama bodi yo. Tapi nggak seberapa boros ya gitu. Enggak walaupun seberapa. tapaknya tambah lebar ya. Cuma menangnya kan ring 15-nya ini. Oh, dia ada hubungannya sama putaran ya. Ya. Terus apa lagi Om? Ya intinya mobilnya sehat itu perawatan berkala itu udah kayak mobil-mobil yang lainnya. Sama aja perawatan berkala, mentang-mentang wah mobilku mah
nggak ada trouble, ngapain ke bengkel? Sebetulnya kan nggak kayak itu, bisa tune up-nya, Keliru ya. bisa ini. Kadang ada yang mereka itu kadang setahun juga baru ke bengkel ada. Oh iya? Mobil saya nggak apa-apa, cuma ganti oli doang. Iya, bukan kayak gitu merawat mobil tua, Om. Ya, iya. Setahun sekali, begitu trouble nyusahin orang, kadang malam-malam telepon kan gitu. mau itu angkot Suzuki Carry juga kalau 3 tahun nggak dibawa bengkel juga nggak apa-apa. Iya. Cuma kan masalahnya nggak apa-apa yang gimana dulu kan Iya, gitu kan. betul. Iya sih. Oke, berarti untuk sesi ngobrol kita di siang hari ini sudah selesai. Intinya guys, Jalan Hiu ini jangan takut ya. Jangan dengerin omongan orang, Ya. karena kalahnya itu sebetulnya karena dengerin omongan orang. Iya, betul. Saya pribadi itu 2017 udah minat sama unit ini, tapi nggak berani ambil. Iyalah. Karena orang bilang, sahabat SPBU nggak ada spare partnya. Nek misalnya itu dibilang mobil bengkel mobil bengkel, lah kok bisa mobil bengkel? Iya, di rumah sehari 2 hari, di bengkel 2 bulan 3 bulan, dia bilang begitu. Jadi kita patahkan itu hari ini ya. Jalan Hiu itu bisa dipakai buat harian, bisa bahkan dipakai buat syuting. Ini aja aku bisa Ini, Om, minatnya. Di Jabodetabek itu udah kayak Grab. Kelen konsumen saya. Oh ya? Udah kayak Grab. Jalannya ke sana bukannya ke kantor, udah selesai, Om. Dia orang properti, Om, yang jalan ke sana dan sana kadang sehari 3 tempat, melebihi Grab, Om, kadang-kadang. Oh iya? Muter tiap hari kayak gitu. Ada konsumen saya banyak yang kayak gitu. Malah bisa buat ya? operasional. Nggak ada komplain sampai sekarang. Nah, tuh, dengarkan. Jadi jangan dengerin apa kata omongan orang lah. Karena belum tentu yang ngomong tuh punya jalan, bener? Iya, betul. Iya. Ngomongnya sahabat FCPU pernah punya gelen nggak? Pakai temen sih, itu bukan punya gelen namanya. Nah, Naik mobil temen itu. Naik mobil temen, makanya RPM-nya ngawur ya. Iya. Ya udah, selesai mana? Mobilnya temennya nggak sehat lagi. Ya, itu. Airflow-nya 481, businya pakai yang resistor. Terus apa lagi? Kabel busi itu tadi Iya, nggak pernah berantakan. dikalibrasi. Ya wes, tamat riwayatmu nak. Baru ini komen-komen yang Facebook itu, sahabat SPBU. Tujuanmu ki opo? Ya udah, oke. Jadi untuk hari ini kita seperti itu dulu sesinya ngobrol. Sebenarnya banyak banget yang mau diobrolin. Saya juga kalau misal begini tuh bisa nggak habis-habis ya, Om. Iya. Karena memang seru Jalan Hiu itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ini teman-teman ayolah join. Kita bangkitkan lagi nih Jalan Hiu ya. Jadi teman-teman kita semua, oke? Kita tetap di Petronaut. Kalau ada yang butuh apa-apa soal Jalan Hiu, itu bisa langsung konsultasi sama Om Zainal, free ya Om ya. Iya. Nggak ada Silakan masalah telepon. ya. Silakan Kan telepon. nomornya tertantum di sini nih. Oh iya, kita cantumkan di sini nomornya nih. Kalau yang ada di daerah Jawa Barat ya, itu bisa langsung bengkelnya nanti ada alamatnya di sini. Terus kalau mau yang di Jawa Tengah itu juga ada di sini juga. Orangnya welcome. Nanti free kita dapat segala macam. Kenyang pokoknya kalau ke sini. Ya wis, intinya gitu aja. Thank you. Ya, Om, makasih. Zainal, Sudah mampir. waktunya. Siap. Kita nanti adakan sesi-sesi yang lain, masih benerin ini juga. Tadi PR-nya masih apa tuh? Servo, terus landak, Servo, landak, sama Airflow. airflow ya lebih bagus ganti, sama kalibrasi lagi. Oke, siap. Masih on budget, aman guys. Oke, stay tune, subscribe, share, dukung channel ini supaya saya tetap semangat dalam bikin video. Oke, Ngeblong Otomotif Channel. Bye bye.